Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Azam Fawaz sebagai host kalian pada kesempatan kali ini di podcast Fadilah, obrolan asyik, seru dan berfaedah. Nah, kali ini pemirsa, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang tamu yang sangat istimewa, yaitu Kak Nazwa Delvita. Halo semuanya, halo Bang Fawaz. Halo. Bagaimana kabarnya sore ini, Kak? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga, Kak. Alhamdulillah. Nah, saya boleh tanya dong, Kak. Boleh, apa tuh? Bagaimana sih, Kak, tips dan triknya supaya tetap ceria dan aktif di aktivitas sekolah yang sangat padat ini, Kak? Sebenarnya nggak ada tips yang terlalu rumit gitu ya. Cuman dibawa santai aja gitu. Karena kan ini semua juga pertama program sekolah, terus semua yang aku lakukan itu yang aku suka juga. Jadi aku enjoy aja jalaninnya. Sesuai passion berarti ya, Kak? Iya. Oh. Jadi kan ada nih, Kak, beberapa orang yang kalau menjalani sekolah tuh sekolahnya aktivitasnya padat. Pas tuh orang tuh kayak kecapean gitu, Kak. Jadi orang tuh nggak bisa maksimal apanya emosinya. Nah, kalau itu kan tergantung orang yang masing-masing nih. Tapi tips dari aku sendiri, itu lakukan aja apa yang kamu suka dan kamu bisa. Pasti kamu bakal enjoy aja terus. Jadi nggak ada sih nama kata capek. Capek pasti ada gitu. Iya, Cuma pasti tetap ya kan. bisa gitu dilakukan. Siap. Oh. Nah, aku boleh tanya, Kak, kelas berapa ya, Kak? Kalau aku kelas 12 bilingual. Kelas 2 ya. Berarti tahun depan udah lulus ya, Kak? Iya dong, sedih banget itu Kak. Udah kelas 12 ya. Iya, berpisah sama kawan-kawan yang Iya. kegiatan bersama ya. Ya, kan udah kelas 12 nih, Kak. Pasti banyak dong pengalamannya. Iya. Bisa dong dibagi-bagi pengalamannya, Kak, pada pemirsa. Ini pengalaman apa dulu dong? Misalnya organisasi, belajar atau apa gitu? Mungkin belajar dulu deh, Kak. Oh, kalau belajar aku itu belajar seperti siswa pada umumnya. Mungkin di tengah kepadatan aktivitas sekolah ya, kita yang pulangnya sore misalnya kan, aku paling tidurnya paling lambat aku biasa tidur jam 11. Mungkin bisa lebih sih. Oh, Nah, terus habis itu, nah kenapa nih aku bisa tidur jam 11? Karena aku juga belajar sebelumnya nih. Terus di tengah belajar mungkin aku selingi juga nih, Fawas. Membaca novel dan juga membaca sesuatu seperti baca komik lah ya, komik. Nah, terus setelah itu nih bangun paling jam-jam 5, habis itu jam 7 sekolah. Terus ya udah seperti biasa deh tuh sampai jam 4. Terus barulah kalau misalnya karena kebetulan nih aku juga ikut organisasi, kalau ada rapat ya udah aku ikut juga rapat OSIS. Terus juga ada rapat ambalan ya aku juga ikut ambalan. Kak capek, Kak, dua organisasi itu. Kalau dibilang capek pasti capek, cuman kan aku suka sekarang nih. Aku tipikal orang yang suka berorganisasi nih Fawa, suka bersosialisasi. Jadi walaupun capek tetap enjoy aku. Ekstrovert berarti ya, Kak? Nah, ya kayak gitulah. Itu tadi belajar ya, Kak, pengalaman belajar. Nah, kalau pengalaman berorganisasi nih, Kak, bagaimana tuh kira-kira? Aku sekarang menjabat sebagai wakil ketua OSIS dan juga sebagai juru uang ambalan. Nah sebelumnya nih Fawas, aku itu sebelum jadi wakil ketua OSIS, aku diangkat menjadi sekretaris OSIS dari kelas 11. Kelas 10 semester 2 lah gitu. Jadi dari organisasi ini, karena itu minat aku, dari dulu aku suka berorganisasi, jadi aku daftarlah diri aku sebagai OSIS. Dan yang paling aku nggak sangka nih Fawas, aku ternyata bisa kepilih nih jadi sekretaris OSIS. Dan ternyata berlanjutlah dipercaya menjadi kandidat dari wakil ketua OSIS. Dan ternyata banyak juga nih yang voting aku menjadi wakil ketua OSIS. Jadi selama aku sekolah, aku bukan hanya belajar di kelas, tapi aku juga belajar di luar. Gimana sih cara berorganisasi yang baik, gimana cara jadi pemimpin yang baik. Karena kan kita sama-sama belajar juga nih, walaupun aku jadi pemimpin di sini, aku juga belajar nih jadi pemimpin dari sekolah luar, dari organisasi luar. Dan kebetulan aku juga ikut organisasi luar nih, kayak alih generasi pelajar Riau. Oh, hebat ya, Kak? Iya, kalau bisa Fawas juga seperti itu. Iya, Kak, insya Allah. Organisasi yang banyak gitu kan. Ya berarti
Kakak pertamanya sekretaris, lalu Iya. naik jabatan sebagai wakil ketua ya kak. OSIS. Itu kira-kira memang kakak niatkan atau tiba-tiba kebetulan gitu kak? Sebenarnya aku takut nih jadi wakil ketua OSIS nih. Nih ya teman-teman, sebenarnya aku sendiri itu takut jadi wakil ketua OSIS. Karena namanya pemimpin ya pasti berat dong tanggung Iya, jawabnya. tanggung jawab Aku besar, ya. mikirnya bisa nggak ya aku memimpin teman-teman anggota lain nih. Bisa nggak ya aku bisa mengkoordinir organisasi ini. Tapi seiring berjalan waktu, terus juga diyakinkan oleh teman-teman aku, terus guru-guru dan juga orang tua. Jadi aku jalanin aja, aku belajar juga, bisa deh. Alhamdulillah aku bisa. Gimana sih jadi pemimpin yang baik. Terus ternyata adik-adik juga ngikut nih. Oh jadi gini ya kak gitu. Jadi saat orang dengar, aku dengar orang-orang muji misalnya, kakak ini lo bagus loh, angkatan ini lo bagus loh osisnya, aku juga ikut senang. Ternyata selama ini yang aku takutkan nggak terjadi. Ya, namanya orang pertama juga ya, pasti Iya. ada rasa takut ya. Berarti dulu pernah jadi apa overthinking ya kak tentang Ya pasti itunya? dong. Pasti overthinking. Apalagi nih Fawas, bagian saat apa yang namanya? Itu debat OSIS. Debat. Nah, debat OSIS itu kan pertanyaannya itu juga di luar nalar lah gitu ya, Iya, pastinya. Tapi ternyata aku dan ketua juga bisa menjelaskannya juga dengan baik juga. Ya, tuh. Yang berarti public speaking ya kak itu ya kak? Ya public speaking juga nih di organisasi. Karena aku tipikal orang yang berlibat gitu teman-teman bicaranya. Iya, saya juga ya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata bisa juga diperbagusin lagi nih public speakingnya. Nah, kalau boleh tahu kak, public speaking yang kakak itu belajar otodidak atau ada ngikut kursus gitu kak? Aku otodidak. Otodidak ya kak? Aku nggak kursus, tapi kayak melihat guru-guru kita, terus teman-teman kita juga. Jadi insya Allah aku bisa lah mengikutinya. Siap. Berarti tadi yang belajar sudah, yang organisasi sudah. Masih ada yang lain nggak? Kayak itu aja deh. Itu saja ya kak? Di sekolah ini. Oh. Paling kita di luar sekolah ya, di luar sekolah seperti mendekor lah. Tapi masih tetap di sekolah lah ya. Iya. Kayak mendekor sekarang nih. Itu juga pasti capek, tapi tetap enjoy aja sih. Pokoknya intinya tuh enjoy aja. Enjoy saja. Enjoy ya, aja. Lakukan apa yang kamu suka. Siap. Nah, ini satu pertanyaan nih kak. Apa tuh? Kayak mana sih kak cara untuk memimpin teman-teman seangkatan kita gitu kak? Soalnya terkadang kan beberapa orang merasa kayak, mereka kan kawan-kawan aku, nanti aku malah takutnya digini-giniin atau diapa-apain gitu. Kalau itu berarti ini ketakutan dari kamu sendiri nih. Misalnya kamu mau jadi pemimpin, tapi kamu takut untuk bilang sama teman kamu. Takutnya teman kamu marah atau gimana gitu ya. Kalau itu pasti itu sudah resiko menjadi pemimpin. Untuk kena ya marah gitu, kena komentar-komentar. Tapi kamu sebagai pemimpin juga harus berpikir ke depannya, karena orang kan nggak tahu nih tujuan kita apa. Jadi kita yang memberikan mereka arahan biar mereka dapat tujuannya nih. Oh ternyata abang ini mau memimpin kita untuk ini nih, arahannya ini untuk ini nih tujuannya. Karena kan yang kita memimpin ini bukan hanya untuk main-main nih. Misalnya Fawas jadi ketua kelas ya. Iya. Nah Fawas juga jadi ketua kelas, jadi seharusnya bisa juga lah untuk memimpin teman-temannya gitu. Dan teman-temannya juga seharusnya tahu juga nih apa nih fungsi Fawas di sini, untuk apa sih ketua kelas ini gitu. Siap. Ya mungkin sekian ya, karena mengingat waktu ya pemirsa semua ya. Mungkin kami cukupi pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu dari kesempatan selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Azam Fawas dan saya Nazwa. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.